Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Trihartati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sukosari, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Suhartono selaku fasilitator dan juga Bu Lastri selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik yang saya lakukan dengan rekan saya yaitu Bu Wahyu Puspitasari. Beliau ini mengajar di kelas 2 SD Negeri Sukosari. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yang pertama dari tahap supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Bu Rina ini sedang sibuk apa tidak ya? Alhamdulillah sedang tidak sibuk. Alhamdulillah. Ya, tadi anak-anak habis uco ya, jadi sekarang saya sudah santai, anak-anak udah pulang, jadi ini lagi duduk-duduk aja. Gimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat, Bu Rina. Bagaimana juga dengan Bu Rina? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu Rina, saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bu Rina. Apa itu Bu Wahyu? Boleh minta pendapat hari ini ya? Boleh, nanti kalau saya bisa membantu ya saya bantu. Iya, gini Bu Rina, ini kan anak-anak itu kan sudah semester 2 ya. Nah, kelas 2 di semester 2 ini kok saya itu sampai saat ini masih menemukan anak yang membacanya itu belum begitu lancar seperti itu. Saya sudah mencoba menggunakan ini, setiap pagi saya juga beri bacaan, saya ajak anak-anak itu untuk membaca satu persatu ke depan, tapi kok sampai sekarang kok ada 1-2 anak itu kok belum berhasil untuk membacanya. Itu bagaimana ya? Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Wahyu ini pada kelasnya pada saat pembelajaran itu ada anak yang belum lancar membacanya, begitu ya Bu Wahyu ya? Iya. Oh iya, nanti semoga saya bisa membantu permasalahan yang dihadapi Bu Wahyu. Nah sebelumnya kira-kira harapan apa yang akan Bu Wahyu dapatkan ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Yang penting gini ya, yang pertama gini ya Bu, ketika kita ngobrol sama teman itu kan kayak kita mengeluarkan beban kita gitu ya, mengeluarkan beban perasaan, beban pikiran, beban di pundak gitu ya. Nah ini Bu, saya itu berharap saya itu lebih bisa cepat mengatasi anak-anak yang belum bisa atau belum lancar membacanya, dan saya itu punya trik jitu gitu loh Bu. Sama saya itu lebih kenceng gitu loh, maksudnya lebih kenceng dalam menghadapi anak-anak seperti itu gitu. Nah, Bu Wahyu bisa ceritakan lebih detail lagi mungkin apa aja kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat pembelajaran? Selain ini ya anak membaca itu ya, karena misalnya membaca itu kan memang berpengaruh ke pemahaman materi ya, ke pemahaman bacaan seperti itu. Nah kemudian sama konsentrasi ya, seperti itu. Konsentrasi anak itu ketika dari pertamanya itu tidak paham, mesti konsentrasinya nggak kurang ya. Konsentrasinya kurang. Sama ini Bu, saya itu ingin di kelas 2 itu menerapkan sesuatu, tapi saya itu nggak tahu apa yang harus saya terapkan gitu. Tapi saya itu punya keinginan menerapkan sesuatu untuk anak-anak itu lebih punya tanggung jawab, tentang oh iya aku kan belum bisa membaca, aku tak latihan membaca untuk mengisi waktu luang ketika istirahat atau ketika sudah selesai mengerjakan seperti itu. Nah, selama ini dalam pembelajaran apa saja yang sudah Bu Wahyu terapkan di dalam kelas?
kira-kira apa? Ini untuk pembelajaran keseluruhan atau yang khusus anak-anak yang itu Bu? Secara keseluruhan dulu. Kira-kira pembelajaran Bu Wahyu diterapkan di kelas 2 itu seperti apa? Ya, pembelajaran di kelas 2 itu saya ya masih sering menggunakan metode ceramah Bu. Ya, karena kalau anak kelas 2 itu apalagi kelas 2 sekarang ya harus banyak jujukan tambahan-tambahan atau masukan-masukan omongan seperti itu. Nah, sama kalau mengembangkan materi itu saya itu biasanya membawa kehidupan anak gitu loh. Maksudnya biar anak itu bisa merasakan terjun ke lingkungan dan belajar itu dengan lingkungan gitu, dari lingkungan seperti itu. Jadi selama pembelajaran yang sudah Bu Wahyu terapkan, itu Bu Wahyu terlalu lebih banyak metode ceramahnya ya dalam kelas 2 ini ya. Nah, kira-kira dari metode pembelajaran yang ceramah kayak itu efektif atau enggak Bu? Kalau saya rasakan sendiri ya Bu, dari sampai semester 2 ini efektif tapi tidak terlalu dan tidak membawa membawa perubahan yang sangat atau perubahan yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Jadi Bu Wahyu masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Nah, kira-kira hasilnya gimana Bu ketika menggunakan metode ceramah? Kurang maksimal. Bu Wahyu sudah berusaha atau menggunakan metode lain atau belum? Saya baru berusaha itu menggunakan metode seperti gambar gitu ya Bu. Itu juga belum ke semua mata pelajaran, hanya beberapa, misalnya di matematika tentang pecahan, ya itu kan pecahan sederhana. Kemudian di bahasa Jawa itu ke yang namanya Pandawa, wayang-wayang itu saya mengambil gambar untuk mengidentifikasi atau membedakan mana yang nakula, mana yang sadewa, gambarnya seperti apa. Itu saya membuatnya menggunakan gambar itu. Selain ceramah juga menggunakan metode menggunakan media gambar ya. Gitu. Kira-kira yang belum membaca itu 1-2 anak atau keseluruhan siswa di dalam kelas itu Bu? Ya kalau keseluruhan tidak, ya 4 anak 5 anak lah, 1 sampai 4 anak 5 anak ya. Kira-kira yang melatar belakangi siswa tersebut kok belum bisa membaca itu apa? Bu Wahyu sudah mencari tahu atau belum? Saya kan kemarin sempat membuatkan latihan membaca yang dari huruf ke kata gitu ya. 1 kata, 2 kata itu saya bawain ulang anak tersebut 1 lembar, 2 lembar. Saya meminta untuk belajar di rumah seperti itu. 2 hari 3 hari saya tanyakan lagi, saya panggil anaknya, kok tetap masih belum ada perkembangan. Iya. Kalau dari orang tua sendiri sudah tahu atau belum Bu? Anak tersebut belum bisa membaca. Saya konfirmasi sama orang tua. Ada yang bilang orang tuanya enggak bilang sama saya kalau dibawain gitu, enggak bilang kalau disuruh belajar ini seperti itu. Ada ya orang tua yang juga bilang gini, besok kalau ada titipan atau yang harus dipelajari disusuli WA seperti itu, biar kami tahu, karena anak itu terkadang tidak menyampaikan gitu apa yang diberikan sama bu guru, apa yang dibuat PR itu nggak disampaikan. Mungkin anak tersebut yang belum bisa membaca juga kalau diberi tugas kurang merespon ya Bu? Iya betul, kurang merespon. Nah mungkin bisa dengan cara lain memberi tugasnya. Saya setelah PTS ini, saya ketika memberi tugas itu anak tak suruh nulis, saya juga foto, terus tak kirimkan di grup WA seperti itu. Oh seperti itu. Jadi ada komunikasi ya Bu ya antara orang tua dengan guru, jadi satu arah gitu ya, memantau pembelajarannya juga sama-sama gitu. Jadi tidak hanya guru saja, tetapi orang tua juga bisa mengetahui tingkat
pemahaman anak itu sampai mana gitu ya Bu ya. Nah, mungkin itu sudah dilakukan kemarin-kemarin ya, mungkin yang akan datang. Nah, kira-kira Bu Wahyu ingin membuat inovasi pembelajaran seperti apa agar beberapa anak itu yang belum bisa membaca mungkin ada biar ada peningkatannya gitu. Ada inovasi apa kira-kira? Saya ini baru berencana untuk yang akan datang ya setelah Lebaran ini ya. Ini saya itu pengen saya 1 minggu 2 kali atau 3 kali kita belajar membaca bareng-bareng, tapi tidak di buku. Saya ingin membuat sebuah bacaan, kemudian saya tampilkan pakai apa namanya itu proyektor, ya. Kemudian biar membaca bersama-sama di layar seperti itu. Jadi menggunakan media proyektor, ya. Gitu. Kemudian ada yang lain Bu, kira-kira ingin membuat rencana apa lagi? Sama membuat ini Bu, kartu kata. Kartu kata. Saya pengen seperti itu. Nah, kartu kata itu kira-kira efektif tidak ya Bu? Gini maksudnya kartu kata. Kita membuat kata, kemudian nanti ketika anak mau pulang atau mau masuk diminta untuk menyusun sebuah kalimat seperti itu menggunakan kartu kata itu. Nah, nanti ketika sudah tersusun, anak itu diminta untuk membaca gitu. Itu udah bagus loh Bu Wahyu. Menurut saya itu juga merupakan salah satu terobosan ya, salah satu upaya biar anak-anak itu bisa lebih lancar membacanya dengan menggunakan tadi apa kartu kata. Jadi anak lebih termotivasi lagi ya. Mungkin kalau yang lain teman-temannya yang lain sudah bisa membaca, dia merasa oh saya belum bisa membaca, mungkin lebih termotivasi lagi, belajarnya jadi lebih semangat ya. Selain itu mungkin ada tambahan khusus buat anak tersebut, ada nggak Bu? Apa namanya, kalau saya pernah, tapi ini ya saya tidak rutin itu ya Bu. Saya pernah anak-anak itu saya pulangkan terakhir ya untuk apa namanya, untuk tambahan 30 menit atau 20 menit untuk membaca. Nah, apa namanya, ada orang tua yang boleh apa menerima gitu ya, tapi ada juga yang kalau misalnya seminggu 2 kali lebih itu sok gimana gitu loh Bu responnya seperti itu. Saya kan nggak enak gitu. Nah, apa namanya, saya ini berkeinginan ini setelah ini itu saya kepengen 1 minggu itu 2 sampai 3 kali lah kelas 2 itu pulangnya itu molor setengah jam gitu untuk mendapatkan tambahan itu. Tapi ini tidak khusus anak tapi semua gitu. Oh, untuk semua siswa kelas 2. Jadi tidak hanya anak yang belum bisa membaca, tapi semua siswa. Saya menghindari itu apa namanya, orang tua yang tidak mengizinkan, kan malah saya kasihan sama anaknya. Kemungkinan kalau semua itu kan mesti mau tidak mau menerima ya. Gitu. Kira-kira dari rencana yang sudah Bu Wahyu akan buat itu, Bu Wahyu membutuhkan orang lain tidak untuk membantu agar rencana itu bisa terlaksana? Saya inginnya ya juga bekerja sama teman yang di sini gitu. Saya minta pertolongan apa namanya, agar ibaratnya kan semakin siang anak itu kan sudah gimana ya, sudah konsentrasinya berkurang ya Bu ya. Nah, kan kalau teman-teman itu kan biasanya kan inovasinya banyak, yaitu membutuhkan teman untuk ini apa namanya, memunculkan atau gimana ya, menumbuhkan inovasi itu yang lebih greget gitu loh, biar gitu loh, menumbuhkan semangat belajarnya gitu ya. Semangat belajar di siang hari gitu. Mungkin bisa minta bantuan ke rekan yang lain. Mungkin kalau hanya Bu Wahyu saja yang ngajar, anak-anak bosan ya. Mungkin ada guru yang lain yang mungkin tidak ada jam ngajar, bisa membantu, minta tolong biar nanti anak-anak ini juga lebih semangat lagi dalam belajar membaca itu ya. Mungkin ada guru yang lain dengan menggunakan
metode yang variasi juga bisa ya Iya, Bu Wahyu. iya. Mungkin dengan kalau media pembelajaran kira-kira Bu Wahyu sudah maksimal atau belum? Belum media pembelajaran belum maksimal. Hanya itu baru menggunakan proyektor aja beberapa kali. Untuk media yang saya buat sendiri itu belum. Saya baru menggunakan proyektor sama itu yang saya tuliskan kata dari huruf-huruf ke kata itu aja. Dan itu aja yang huruf ke kata itu untuk anak-anak yang belum lancar membacanya itu. Ya, untuk kedepannya mungkin Bu Wahyu juga bisa lebih sering-sering menggunakan proyektor ya Bu, yang mungkin kalau yang kemarin baru seminggu berapa kali. Iya. Nah ini kalau bisa lebih lebih dirutinkan agar anak-anak itu juga lebih semangat lagi dalam belajar ya. Biar kalau dengan ceramah mungkin bosen, mungkin bisa dengan melihat video, mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng, itu lebih termotivasi lagi untuk belajarnya. Hebat sekali Bu Wahyu rencananya, semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses, biar anak-anaknya yang diampu di kelas 2 biar dalam membacanya lebih lancar lagi, dalam belajarnya juga lebih semangat lagi. Ya. Terima kasih ya Bu Rina. Maksudnya saya seperti ini kan juga ada teman untuk memecahkan apa yang saya bebankan, saya pikirkan hampir 1 tahun ini ya. Oh cukup lama ya? Iya. Iya, saya kira kan yang semester 1 oke lah, masih semester 1, nanti di semester 2 sudah lancar gitu dengan cara-cara saya. Ternyata cara saya belum begitu jitu ya Bu Rina ya. Mungkin untuk pembelajaran yang selanjutnya bisa dengan metode yang lebih variasi lagi, tidak hanya ceramah, tapi dengan metode kartu, metode gambar, atau juga bisa menggunakan LCD proyektor, video, juga dengan cerita-cerita, mungkin anak juga lebih termotivasi lagi dalam belajar. Sukses selalu buat Bu Wahyu ya. Terima kasih Bu Rina. Lebih semangat lagi dalam mendidik putra-putrinya. Semangat mengikuti jejak Bu Rina. Ya. Barusan itu adalah sesi pra observasi. Semoga besok ketika observasi Bu Wahyu bisa melakukan praktek pembelajarannya dengan lancar dan juga bisa mempraktekkan apa saja yang sudah direncanakan tadi, yang sudah dibicarakan tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.